Selamat malam, Hai, Jebretim. Jebretim. Selamat hari Senin. Gimana hari Seninnya? Semoga semuanya ceria ya hari Senin ini. Betul. Seceria Niko yang selalu Asik. ceria. Iya dong, ini weekendnya panjang ya. Weekend panjang Niko. Hari kejepit hari Senin. Iya, Besok bener. libur juga. Iya, besok Oke. tanggal merah. Iya dong. Gimana kita harus kalau tetap ceria. lo udah memprediksi belum? Memprediksi siapa yang juara? Kemarin. Kalau prediksinya Papi Ropan di PSBB itu selama 90 menit benar. Bener ya? Benar, Gokil berdasarkan ya? handicap kece. Tapi Kalau lo jangan berlindung di belakang Papi Ropan. Kalau lo? kalau gua Ah. secara handicap dan juara di Europa League benar. Bener ya? Tapi kok nggak ada lo kemarin di itu? Nggak ada. Ditanya pendapatnya pandit-pandit semuanya prediksinya lo nggak ada. Nggak ada. Gua mah Premier League aja lah ya. Gimana nih fans Chelsea di seluruh Indonesia? Yeah. Puas nggak nih? Pasti semuanya lagi happy ya. Selamat. Ya. Yang ceria-ceria pasti fans Chelsea, yang sepet-sepet pasti fansnya City. Jangan khawatir, masih ada musim depan. Ya masih sedih ada berarti fansnya City. Emang ada fansnya? Oh ada. Tapi sedikit ya. Dikit banget, minoritas banget ya. Tapi jangan skip dulu ya, biasanya gua hadir pada skip-skip mulu nih. Nanti skipnya setelah DPI, karena habis DPI ada yang itu tuh, stand up bola. Wih, yang keren. seger-seger ya. Pokoknya ya, lihat dong baju gue aja Chelsea. Padahal kemarin gue sempat ini ya, bilang kayaknya City gitu. Panji galau, mau City mau Antagonis, Chelsea. doi antagonis. Katanya fansnya ngeselin jadi pindah Gak kemarin. mungkin fans MU bela situ tuh gak mungkin. Maunya bedanya Chelsea. Oke. Kali lagi selamat ya buat fans Chelsea. Wuhui. Timnya Nah. pelatihnya baru loh, pelatih dadakan padahal ya. Iya, tapi kasihan loh si Pep ya. 11 tahun belum buka puasa berarti artinya. Gue pikir ya kasihan lah City aja udah, Chelsea aja karena kan Pep kasihan belum juara-juara Iya. lagi kan. Belum Bener, di final. ini karena sampai saat ini belum ada finalis langsung juara tuh gak ada Nes. Nggak ada. Butuh 2 kali lah. Iya, percaya proses. Percaya sama proses. Kayak kata Bang Bes, kemarin Bang Bes udah sambil siaran Nobra tuh sambil ngulas pertandingan bawa papan itu. Wah keren banget lah Bang Keren Bes ya. Dan yang pastinya nggak usah kita ragukan lagi ini sih adalah GeForce. Nggak butuh proses kalau ini. Nggak perlu Karena proses emang udah loh, bisnis. bagus. Udah bagus. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Langsung aja ya buat kalian yang memang pecinta otomotif dan GeForce garis keras ya. Selalu pakai produknya GeForce seperti dari mulai helm, ban dan juga aki pastinya. Langsung aja kalau misalnya stok kalian udah habis atau kalian mau beli lagi, beli aja di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, dan lain-lain. Jangan lupa dong kalian juga harus follow Instagramnya di GeForce_ID untuk melihat promo-promo apa saja. Terus juga nanti Miminnya suka bagi-bagi kuis juga setiap minggu, jadi nggak rugi. Nesa agak serak-serak gimana gitu ya? Serak ya? Iya. Oh Lu iya, teriak-teriak kemarin gitu. mungkin terlalu waktu nonton City sama Chelsea terlalu Semangat ya? membara gitu. Yang pasti Jepretin sudah pada semangat nih, kita baca-baca dulu sudah hadir. Dari Bali, dari Papua, Sragen, Banyuwangi, Surabaya, Solo, Pekalongan, Jawa Tengah, Bandung, Surabaya, Medan, semua tuh Palembang. Fans-fans Niko semuanya, burung kuntul mania. Burung betul mania. Pasti tapi udah pada nggak sabar ya ngebahas Chelsea yang nggak diunggulkan di atas kertas. Iya. Apalagi hari ini ada Panji. Pertama kali ya Panji jadi pandit ya? Udah, Oh udah pernah kemarin? Oh udah pernah, oke. awal-awal. Semua yang di sini awal-awal pernah jadi pandit. Gue jadi pandit pertama kali di sini. Pertama kali ya, AAO oke. juga gue. Langsung aja kita panggilin pandit kita. Boleh, dua Tapi pandit malam hari ini adalah dua fans dari Manchester. Tapi kita lihat yang satu ini sebelum mereka hadir ya. Ini dia. Tapi yang orang banyak nggak tahu ada Afif Putra Wandi di sini. Ada Oki mantan Putra Wandi. Dan ada Aldi Taher di sini juga. Mungkin ini yang membuat mereka jadi nggak konsentrasi. Belotti datang ke lapangan sampai lapangan mikir gini, aku latihan apa nge-grab nih? Ini gimana ngawas di detik, aku nggak bisa nih ngawas Bang Awi, dibales Bang Awi, santai Pak, no. Santai beneran aku. Aduh, nggak ada materi nih Bang Ogi, suruh stand up no. Tapi saya ngamatin teman-teman komik yang perform di sini, dan hampir semua komik yang perform di Jebret Media itu komik-komik mediocre. Ya, yang terkenalnya itu nanggung. Pajak. Oke, dia Jepretin, jangan lupa nanti FDP tayang itu ya tadi jam 10 malam ya. Jangan lupa nonton. Oke, stand up olahraga, itu dia. Oke, dua pandit malam hari ini ada dua fans Manchester.
Ada Manchester biru orang dalam Hanif dan Manchester United. Manchester kuning. Karena kalah sama tim kuning, jadi gue Lu appreciate tahu buat nih. Villarreal. Pas ini Villarreal ya. Ya kan gua udah tahu panditnya siapa. Iya. Kalau betul. Hanif Cakep. pakai baju kuning karena artinya hati-hati. Lagi diserang sama offense. Lu juga diserang aja? Gua, Enggak ya? orang pada tahu karena 12 jam sebelum final, setelah gua nonton tayangan dia sama coach, gua langsung nulis di kolom Instagram Jebret Team yang kolom yang apa Dia komentar cari komen. aman. prediksi pandit sama yang dia habis show after show. Gua langsung bilang, wah kalau kayak gini caranya gue jadi oposisi nih, biar tim-tim yang melebaikan permainan cantik nggak terlalu arogan. Dia langsung. Oke. Kalau di kolom komentar dia langsung cari Nggak, aman. karena alasan keduanya Nggak adalah mungkin bela City lu sama Manchester kan? alasan keduanya karena adalah Hanif ngatain pendukung MU yang membela Oli goblok, itu otomatis dia ngatain gue juga goblok. Nah, gue buktiin dia juga goblok sekarang. Tar dulu. Emang lu masih mendukung Ole? Masih. Nanti kita bahas. Serius lo masih dukung Ole? Ayo mau dibahas sekarang panjang lebar. Nanti aja. Ayo, gitu. Tapi Ayo, lu banyak. ini dulu deh, karena Chelsea udah juara, lu selamatin dulu buat Chelsea. Selamat buat Chelsea, gue bilang angkat topi. Bahkan sebelum laga-laga final, setiap kali menjelang preview, sebagai host gue selalu mempertanyakan sama Hanif dan juga mungkin coach yang paling sering ya. Dia bilang bakal dilipat-lipat berkaca pada waktu kemenangan yang katanya lawan tim lapis kedua. Terus kata coach ketika dia bilang lawan tim A-nya ini bakal dilipat-lipat segala macam. How do you know? Gue bilang Pep nggak pernah lawan timnya Tuchel. Pep belum pernah merasakan defense-nya di era Tuchel yang sangat kuat sama pressing-pressingnya pemain Chelsea yang juga sangat kuat, sangat solid ya. Itu terbukti dari sekarang dia nyatet rekor di Champions League paling sedikit kebobolan. Jadi yang benar quotes lu yang mana nih Ji? Yang kemarin ada grafis lu mendukung Man City, Atau? mengunggulkan City, atau komen terakhir lu? Gini, di DP ini adalah kita suka-suka kan. Kan? Benar. Pertama gini, kalau ditanya kenapa awalnya gue dukung City, City. karena oknum, kan ada tulisannya di situ kan, Iya, gue iya. dukung City, karena ada oknum-oknum fans Chelsea yang tengil gue bilang. Oh. Awalnya adalah karena gue ngeritik Timo Werner nggak memenuhi ekspektasi, itu gue dibully sama fans Chelsea, dari situ gue banter, tapi gue nggak pernah bilang secara overall tim, bahkan di era Tuchel gue nggak pernah bilang Chelsea jelek. Di era Lampard oke, mungkin mediocre, tapi di era Tuchel gue enggak. angkat topi. Oke, dah cukup jelas ya, Hanif. Enggak Jawab. jelas. Jelas. Tapi sebenarnya lu sebenarnya dukung Chelsea apa City sih? Di luar diserang sama fans Chelsea? Statementnya tuh Nggak dukung. ini Pak inkonsisten. Nggak Pak dukung. Gue Ji. City sih, gue dukung City. Nggak dukung dua-duanya, karena gue awal bilang dukung City, gue lebih prefer oke lah City juara, karena fansnya nggak ada, kayak fans Hanif ini kan kardus menurut gue, nggak jelas gitu kan dia dukung mana sebenarnya juga. Loh, gue jelas loh dukung City. Tapi ada loh yang nonton kemarin pas Nobra. Kan gue jelas positioningnya, gue mewakili fans-fans yang goib gitu kan. Yang dibilang Spurs nggak ada fansnya gue belain. Sampai gue kalah 30 juta loh. Hah? Gue bayar, santai aja. Gak Salut, usah no salut hard gue sama lu, feeling. Nif. Langsung dilunasin. Happy ya? Nyantai Nanti aja ya? gitu. Oke, Kalau oke. terus ngebelain City, ngebelain Atalanta. Ya tim-tim yang nggak ada fansnya, ya Ya. itu gue suarakan gitu. Ya tapi kan itu lo ada tujuannya mencari engagement buat diri lo sendiri. Enggak, gua tuh kan emang Ya, brandingnya udah. ngadi-ngadi. Tapi- Ya kalau gua salah ya gua kan ngadi-ngadi. Iya, makanya. Kalau benar Lunas. ya sorry gitu. Iya, tapi balik lagi sebagai orang dalam fans Manchester City, ngelihat pertandingan kemarin, Nah, ini ada langsung yang final. salah nggak dari Pep menerapkan permainan tanpa DM, kemudian memasang seri yang 3 kali berhadapan dengan Chelsea kurang perform? Gini, kan gua di preview, di siaran preview sama Justin gue bilang kan lu nanya ya Ji, apa yang bisa membuat City kalah Ya. atau ini di final? Gue bilang ya overthinkingnya Pep. Gua bilang Overthinkingnya gitu. Pep, Nah, oke. karena dia punya tendensi untuk terlalu memikirkan sesuatu berlebihan di masa yang sangat penting. Nah, Justin bilang di preview itu nggak ada yang namanya overthink. Lu ada di situ Ji? Iya. Dia bilang nggak ada, ini cuman ya udah, intinya dia nggak mempercayai adanya overthink, dan hari berapa malam kemarin terbukti kan. Yes. How on earth dia tiba-tiba woke up in the morning, ya. Overthink. I woke up in the morning and I decided just I'm not gonna play defensive midfield today. Dar. What the Iya, maksud gua apa? Nah. Apa dasar berpikir lu gitu kan? Di partai final yang paling penting, yang lu tahu dasar dari permainan sepak bola salah satu adalah second ball. Ya. Di mana kalau itu ada bola duel 50-50, bola pantul, bola duel udara, yang dihitung tuh adalah grit lu. Keinginan lu untuk mengambil bola. Dan lu bayangin ketika second ball terjadi di lapangan tengah,
Bagaimana mungkin Bernardo Silva bisa menang melawan N'Golo Kante? Phil Foden, gimana dia bisa menang lawan Antonio Rudiger? Kan nggak mungkin nih. Gundogan jadi DM, elah. Gundogan menang melawan Cesar Azpilicueta ya nggak mungkin. Wah, nggak mungkin. Nah kalau ada Rodri, Fernandinho di situ, setidaknya ketika terjadi situasi counter, ya, dan lu nggak mungkin berharap 90 menit melawan tim seperti Chelsea dengan kecepatan luar biasa, mereka nggak bikin peluang counter attack, nggak mungkin. Dan itu harus di-sense danger-nya lewat seorang defensive midfield di mana yang punya otot dan juga postur tubuh yang mumpuni. Gitu Niko. Dan alasannya kenapa dia nggak pakai defensive midfield, kan ingin mengakomodir Raheem Sterling. Hanya karena dia harus menurunkan Ada apa Raheem Sterling dengan Pep ya? Gila, hanya karena harus menurunkan Sterling, yang dikorbanin defensive midfield kan nggak masuk akal. Ini kan kejadiannya simple. Kalau lu nggak taruh Sterling sebagai starting lineup di partai paling krusial penting musim ini, dia akan hand transfer request di jendela transfer sekarang. Itu for sure. Dan ini dia mewakili suara City loh, merequest Sterling untuk jadikan dijual di bursa transfer nanti. Kalau menurut lu gimana Ji? Maksud gua, ini jangan disalami squad Paniko. Siap. Jadi yang gua maksud kalau Pep nggak nurunin Sterling di partai final, dia akan meminta untuk dijual Raheem Sterling karena mayoritas dari musim ini dia tidak memainkan sebagai tim inti. Dan manajemen City menghindari itu. Kenapa? Pasti ada tekanan untuk menurunkan dia. Satu, dia pemain asli Inggris dengan nilai yang sangat besar, potensi tinggi, marketnya besar, gitu kan. Dia masih di kuota home ground, gitu. Dan di market sekarang, City nggak boleh jual dia rugi. Kalau udah panas nggak setuju lo Ji? Bentar ya, gue izin nggak pakai masker karena lo tahu suara gue kan kayak Casey Komo ya. Kalau pakai masker lebih parah lagi karena gue jadi pandit hari ini. Kalau gue ngeliat dari ini mungkin gue ada agak sedikit point of view yang berbeda dari Hanif karena kalau lo bilang Pep overthink di statementnya dia udah bilang kalau ini adalah penempatan pemain yang memang dia sudah pikirkan, menurut dia sudah tepat. Bahkan dia bilang bahkan Gundogan sudah pernah melakoni posisi ini. Even gak cuma sebagai central midfielder, di era Dortmund pun dia juga pernah melakoni sebagai DMF dengan formasi 4-3-3 Dortmund di era Klopp. Intinya dia pernah memasang posisi ini. Dan alasannya kalau katanya gue lihat dari tulisan BBC, mungkin salah satunya karena faktor heatmap Chelsea itu lebih sering di wing kan, di sayap. Jadi dia memperkuat dari sisi sayapnya dan juga dari sisi kreativitas. Karena dia yakin ini adalah bentuk, gue melihat ini adalah salah satu bentuk kearogansian dari seorang Pep Guardiola yang yakin banget dia akan memegang bola secara overall, secara penuh, dan juga dia membutuhkan lebih banyak kreativitas. That's why dia akhirnya menghilangkan DMF di sana. De Bruyne menjadi false nine yang kadang-kadang bergantian, Foden bisa masuk di sana dan juga Sterling dimasukkan sebagai sana, dan Gundogan lebih bermain ke central midfielder. Ini menurut gue adalah bentuk kearogansian dari seorang Pep Guardiola. Menurut gue juga sebenarnya lu tandanya nggak percaya sama tim lu kalau seperti ini di laga final. Ini jadi kalau gue bilang lihat overthink, enggak. Ya ini adalah blunder dari Pep Guardiola. Blunder dari Pep bukan Guardiola. Karena kalau somehow ini works, dia kan dibilang sebagai pelatih jenius, mengubah posisinya tiba-tiba tanpa DMF tetap bisa menang lawan Chelsea. Tapi ketika ini kalah, ini akan menjadi bumerang buat dia. Jadi kalau menurut gue dibilang overthink, bukan overthink menurut gue, karena dia yakin ini adalah pilihan yang tepat. Dua alasan kenapa Panji salah. Pertama, ya kenapa gue bilang overthink. The moment dia memasukkan Fernandinho di menit ke-75, itu sudah menjawab bahwasannya dia salah. Dia memikirkan ini terlalu berlebihan. Kalau dia mau bermain tanpa defensive midfield, dia ingin mengejar ketertinggalan, ngapain dia masukin Fernandinho menit 75? Itu satu. Kedua, dia mengkhianati invensinya sendiri. Dia ciptaannya sendiri. Ciptaannya Pep Guardiola pada musim ini itu adalah mengimprove permainan Ilkay Gundogan, menjadi top skor, menghabiskan mayoritas dari menit bermain dia itu di depan kotak penalti lawan. Dia menjadi jauh lebih bagus, lebih decisive, dan dia mengkhianati itu dengan memundurkan Gundogan sebagai defensive. Di babak pertama blunder. Di babak pertama. Kalau itu ditaruh di babak kedua untuk mengejar skor, gue nggak apa-apa. Gue bilang oke, nggak overthink. Ini pantas dilakukan. Tapi kalau lu begitu boldnya melakukan itu dari menit pertama dan akhirnya mengkoreksi keputusan lo sendiri dengan memasukkan defensive midfield di menit 70 ketika lo udah ketinggalan, itu fix lo mengakui kesalahan lo dan lo cari alasan. Nah kalau gue melihatnya adalah ketika Kevin De Bruyne cedera, ini menjadi salah satu faktor akhirnya Fernandinho dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan karena dia awalnya mengganti Kevin De Bruyne dengan Gabriel Jesus kan. Itu akhirnya ketika Gabriel Jesus masuk menggantikan menggantikan Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ya, menggantikan Fernandinho ya, digantikan oleh Fernandinho. Artinya ketika Bernardo Silva digantikan Fernandinho butuh keseimbangan karena udah ada Gabriel Jesus di sana. Yang nggak mungkin
lebih narik ke deep untuk menjemput bola dan juga memberikan assist-assist. Kevin De Bruyne kan awalnya di false nine. Dia bisa bantu menumpuk di lini tengahnya City ketika berhadapan sama face to face sama Mason Mount dan juga Kai Havertz yang juga menumpuk di tengah dengan bersama Kante dan juga Jorginho bersama dengan wingback Chelsea. Artinya ketika tadi Hanif bilang dia Pep mengkoreksi ketika masukkan Fernandinho, enggak, karena Kevin De Bruyne keluar. Ini menurut gua akhirnya Pep memasukkan Terpaksa. Fernandinho karena Jesus masuk menggantikan Kevin De Bruyne di Kenapa awalnya. Aguero Itu menurut gua jadi aja ya? salah satu ya Ya beda dong pergantian situasi. blunder ya wajar, tapi bukan overthink menurut gua karena Pep menegaskan berkali-kali ditanya sama 2 kali, gue lihat di wawancaranya dia bilang ini pilihan yang tepat karena Gundogan juga pernah mainkan posisi itu dan kita butuh kreativitas Dari untuk lini tengah menghadapi langsung. Chelsea. Iya. Oke. Jadi kalau Chelsea langsung through ke depan, udah one on one itu kalau strikernya agak waras dikit si Chelsea bisa 3-0 di babak pertama. 2-0 3-0. Chelsea ini kan juga kita lihat sangat dia bertahan awalnya sangat pressing, tapi ketika unggul dia hanya menyisakan 2-3 pemain untuk counter. Yes. Artinya dia punya di sana Diaz, punya John Stones, punya Zinchenko juga yang kemarin akhirnya kalah start sama Havertz. Dia nggak butuh banyak pemain sebenarnya ketika kita dalam position yang sudah unggul dan segala macam, apalagi dia dalam posisi ketinggalan ya. Artinya dia nggak butuh banyak pemain, tapi kan balik lagi kemarin bener-bener di luar prediksi, sangat cepat dengan Mason Mount-nya yang ngasih umpan, Ruben Dias. Ini menurut gua kemarin Kesalahan siapa lo? kalau gua ngeliat kecerdikannya Chelsea adalah kemarin walaupun dia nggak punya seringkali efektivitasnya nggak ada, seringkali kurang, tapi itulah fungsinya Werner. Gua bilang Werner jauh dari ekspektasinya dalam jumlah gol, tapi dalam etos kerja, dalam buka ruangan. Kemarin itu Havertz yang buka ruangan adalah Werner. Havertz bisa masuk karena Werner narik backnya Chelsea sehingga menyisakan Havertz man to man sama Zinchenko yang udah kaget. Karena Zinchenko juga kaget, kok gue tinggalin sendirian, tengahnya kosong. Ini menurut gue kepintaran dari Chelsea walaupun memang dari segi efektivitas sangat kurang. Ini makanya gue bilang Werner butuh tandem lagi di lini depan untuk bisa lebih mengakomodir dari Chelsea. Karena yang diharapkan Werner adalah sebagai goal getter utama awalnya. Tapi sekarang dia dibuktikan bukan lagi sebagai goal getter utama tapi sebagai pembuka ruang ataupun menjadi tandem dari nantinya kalau Chelsea butuh beli striker baru lagi. Oke. Ini terkait gol yang yang dicetak oleh Havertz, lu ada peran kesalahan dari pemain Chelsea nggak? John Stones? Satu, Gundogan dari awal? Gundogan out of position, udah pasti. Oke. So harusnya kalau Rodri atau Fernandinho Ini dia akan sense Ke di sana. cover itu. Positioningnya akan lebih baik gitu, seenggaknya nggak kosong tengahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua gue ngelihat John Stones ini tidak sesolid itu dalam bertahan. Stones bermain lebih baik karena ada Ruben Dias. Berkali-kali Ruben Dias tuh mengcover Stones di pertandingan ini. Oke. Gitu. Beberapa kali bloknya termasuk blok Havertz yang dia mencoba buat skill individu lewatin itu bisa di cover oleh Ruben Dias. Yang menjadi masalah lebih besar lagi ketika defensive midfieldnya bukan Rodri dan Fernandinho, tambah Stones lagi. ini expose di belakang gitu. Agak grogi kali ya? Iya, gue sepakat sama Panji. Gue nggak bilang Werner adalah pemain buruk, tapi dia bukan goal getter yang baik. Oke. Lu bisa lihat dari peluang pertama Werner di babak pertama itu. Mungkin kalau itu Harry Kane, Erling Haaland, beda itu cerita. udah gol. Itu udah gol. Seperempat peluang. Termasuk udah gol. Pulisic juga kan. Pulisic Menurut gua juga. memang Leicester masalah juga. Chelsea musim ini ada dari sisi efektivitasnya. Makanya dinga-dinga di FC itu gue ngomong, kalau musim depan itu Chelsea bisa bawa salah satu dari Harry Kane atau Erling Haaland dan bisa main 3-5-2 dengan Werner sebagai second striker, gue akan merate Chelsai sebagai Juara. kandidat Kandidat juara, juara. di bawah City. Justru gue nganggap mereka di atas Liverpool, gitu. Karena secara mekanisme ini udah bagus rumusan skuadnya dari tengah ke belakang udah solid banget. Permasalahannya kan di lini depan. Dan game plan-nya Chelsea itu bagus banget dengan memainkan Havertz instead of Werner sebagai ujung tombak atau Pulisic ya yang di inside forward. Jadi benar kalau Havertz yang dimainin itu dia bisa membuka ruang, dia bisa membagi bola gitu kan. Dan ya kalau lo lihat kan sebenarnya kan peluang bersihnya tuh kan yang golnya dia. Sisanya yang lain kan seperempat setengah peluang kan kalau lo lihat gitu. Dan dia menuntaskannya dengan baik. Gitu. Tapi ini terlepas semua permainan hasil UCL kemarin, ada satu pemain yang dipuja-puja netizen ya, Siapa Kante. Wah. Terus tunggu jadi pemain terbaik. Setuju Sabar banget. dulu, sabar dulu. Lu harus nanya ke Panji beda.
Lu nyesel nggak Kante nggak dibeli Inter di bursa transfer kemarin? Aduh. Hah? Harganya lagi turun. Turun. Ya, tetap nggak mampu, tetap nggak mampu. Harganya lagi turun. Pak. Conte minta technically gitu kan. Inter aja belum bayar pemain nih. Cuman pelatih bego yang nggak bisa pakai Kante kayak Lampard, kayak Sarri. Itu sorry, ini gue akhirnya bilang kalau Chelsea bego kemarin adalah mediocre di eranya Lampard. Tapi ketika Tuchel dia Enggak. sangat memuja-muja seorang Kante. Yes. Bahkan nenek-nenek yang sering datang ke tribun stadion pun pasti tahu betapa pentingnya Kante, Hebatnya Kante betapa juga. energik. Ini pemain yang tadinya diragukan di laga final untuk main loh. Tapi dia bisa mengcover Masih hampir cedera semua juga, ya. lapangan, Betul. mematikan Kevin De Bruyne, mematikan banyak pemain lainnya, bahkan intercept dan juga counter Chelsea kebanyakan berawal dari dia. Artinya ini pemain yang sangat-sangat underrated ketika kemarin di era dua pelatih sebelumnya mencoba dipaksakan bermain lebih advance ke depan, lebih ke sayap, lebih ke depan, sama di eranya juga Lampard dia suka kurang dipercaya juga. Sebelum di Sarri dan ya. memang juga suka ada cedera juga kan kemarin di awal-awal musim, ini membuat dia akhirnya nggak maksimal. Tapi this is he is the best DMF in the world menurut gua. Nggak ada pemain yang punya karakter kayak dia sekarang yang memang sangat komplit dalam bertahan, dalam ngejar bola, dalam bahkan juga membantu serangan. Ini pemain paling komplit dalam posisi DMF menurut gua. Lo nggak bisa membenci seorang Golo. Nggak bisa. Gue ini juga gua setuju setuju. banget. Lo nggak bisa membenci Low dia, profile. ya. Dalam artian meskipun dia dalam periode yang sulit ketika di bawah era Maurizio Sarri, tapi somehow dia bisa membuat pengalaman itu membuat dia pemain yang lebih komplit ya. Dia dipasang sebagai box to box ya, gelandang tengah, bukan defensive midfield, tapi dia gelandang yang maju naik mundur. turun ya. Dan itu bikin pengalaman itu membuat end product dia lebih bagus. Kalau lo lihat rate golnya naik signifikan setelah itu. Lo kalau lihat Kante berada di daerah penalti lawan, sekarang dia bisa either kasih final pass atau dia bisa shoot dan bikin langsung. gol. Yes. Ya, pengalaman yang tidak mengenakan di era Sarri membuat dia menjadi pemain yang lebih kompleks. Semua orang udah tahu dia adalah pemain terbaik di posisi dua gelandang yang lu iniin duetin. Kalau cuma dua gelandang 4-4-2 atau 3-4-3 dengan dua gelandang tengah, nggak ada pemain yang lebih baik ketimbang dia untuk mengisi posisi itu. Terakhir kali gue ngeliat pemain ini seperti ini dengan distance covered kayak gini itu Claude Makelele. Makelele technically pemain Chelsea juga, mantan pemain Chelsea juga. Itu luar biasa deh, yang gue bilang kan paru-parunya ada 4. Gitu. Gila. Ini Papa petingginya 168 tapi dia udaranya paling unggul di antara paling Chelsea unggul di antara yang lainnya. Ini Itu yang gokil membuktikan bahwa sepak bola nggak melulu soal fisik kan, nggak soal tinggi badan, tapi dalam sisi penempatan, dalam sisi membaca situasi ini juga menentukan pemain bisa memenangi duel-duel di dalam lapangan gitu. Oke, ini menarik juga buat kalian sama aja berarti. Kira-kira untuk Ballon d'Or setuju nggak Kante terpilih jadi Ballon d'Or nih? Kalau buat kalian, Hanif lah dulu. Siapa kandidatnya? Ya kan paling lo lihat lewat Rhys dulu. James, Mount, Enggak, Kali dari James lo ngadi-ngadi juga. yang pasti dulu Lewandowski. Nah, Lewandowski, paling oke. banyak kan golnya. Iya, lewat gol. Menurut gua Erling Haaland masuk. Erling Haaland bracket masuk. itu di tahun ini. Golo Kante gitu kan. Ya. Siapa lagi sih kandidatnya yang layak ya? Gue juga ya Lewandowski oke lah karena sangat apa ya dominan di timnya. Tapi menurut gue bukan sesuatu yang pencapaian yang luar biasa gitu ketika ya ini luar biasa. Cuman dia didukung sama bermain di Bundesliga yang menurut gue otomatis Munchen pertama. Dia didukung pemain-pemain hebat juga makanya bisa nyetak rekor gol sebanyak-banyaknya. Tapi lagi-lagi di Champions League ya gue nggak melihat dia sebagai sosok yang superior. Dan belakangan ini kan kita lihat nih tren-tren pemain terbaik seolah memihak pemain-pemain yang datang dari tim yang underrated atau underdog gitu atau misalkan yang memang bukan terlalu high profile. Luka Modric gitu ya kita lihat kemarin sempat memenangi penghargaan ini karena dia bisa mengangkat Kroasia dan juga Real Madrid dengan ya dibandingkan nama-nama lainnya yang orang mulai melihat nih ternyata ada di balik orang-orang high profile ada orang yang punya kerja keras lebih. Nah, gue merasa Kante punya kans besar untuk dihargai dalam penghargaan ini. Buat gue sih enggak ya, karena untuk lo dapetin menang Ballon d'Or, performa lo tuh harus stabil, baik di Liga Domestik maupun di Champions League gitu. Seenggaknya satu musim. Ya, dan nggak adil kalau nggak dikasih ke Lewandowski karena technically dia menang semuanya musim lalu dan dia mempertahankan performanya di musim ini. Jadi menurut gue dia layak diberikan gitu. Karena lo ngitung konsistensinya gitu, dampak yang diberikan untuk tim. Sementara Kante terlepas, gue setuju dia bagus banget. Tapi bagus banget itu harus Pembuktian di musim berikutnya. bukan lo harus nunggu sampai partai final week 38 untuk All season. all season no.
Karena dia kan sempat Dia naik cedera turun, naik juga, turun, iya. sempat di rotasi juga kan. Chelsea baru pekan terakhir memastikan lolos ke zona Liga Champions itu pun karena Leicester practically kalah gitu. Iya. Jadi menurut gua kalau buat lu Ballon d'Or enggak lah, lu harus konsisten di semua kompetisi. Oke, membuka mata lewat yang pemain-pemain yang lain. Tapi kalau lihat penampilan Chelsea bersama Tuchel, menurut lo dengan berhasilnya meraih UCL ini kejayaan sementara nggak? Enggak. Enggak. Gua nggak melihat itu karena kita lihat Tuchel sudah punya CV yang bagus. Pertama, dia punya pola main yang jelas. Oke. Dan juga dibandingin sama let's say mungkin dia dibilang GMNS mirip banget sama Jurgen Klopp dengan gegenpressing, dengan juga sisi pragmatisnya ada. Cuman menurut gue dia lebih fleksibel dalam penerapan formasi, dalam penerapan taktik dibandingkan Tuchel yang memang polanya pakem, biasanya gitu-gitu aja 4-3-3 dengan formasi yang hampir mirip. Sementara Tuchel dia bisa memainkan beberapa formasi 3-4-3, terus juga 4-4-2-3-1. Lebih fleksibel. Ya. Artinya sistemnya ini di jalan. Bahkan kemarin orang sempat melihat ini kayaknya nggak akan permanen nih formasi seperti ini. Cuman dia kan baru punya berapa bulan di Chelsea. Kita masih melihat eksplorasinya dia lebih jauh ketika dia mendapatkan tambahan pemain yang diinginkan. Karena dia sekarang kan mendapatkan pemain basian dari Lampard yang memang dia harus maksimalkan dengan situasi yang ada. Gue menarik sih melihat Tuchel ketika nanti dia akhirnya bisa mendapatkan lebih banyak tambahan pemain yang dia inginkan dan bisa mengeksplorasi formasi apa sih sebenarnya dia pengen mainkan ketika memang dia sudah mendapatkan semua pemain materi yang dia inginkan gitu. Oke. Gua ingin meralat statement gua di awal dia kedatangan nih. Yang mana nih? Gua meragukan, Panji ada kok. Oke. Gua meragukan karena gua ngelihat track recordnya dia di Dortmund, gua ngelihat track recordnya di Mainz. PSG. PSG. Ya, PSG kayaknya semua pelatih jelek ya di situ. Pochettino juga udah mau cabut musim ini gitu kan. Tapi maksud gue gini, yang paling mengerikan dari Tuchel buat gue adalah somehow dia bisa memaksimalkan pemain yang ada yang dia punya. Itu yang buat gue sangat mengerikan. Ya, Antonio Rudiger tuh nggak kepake bos. Ya. Di dua pelatih sebelumnya. Tapi di sini maksimal. Ya, Cesar Azpilicueta udah dicadangin sama Frank Lampard selama setengah musim. Christensen udah mulai dibuang-buang juga kan. Terakhir dipakai itu sama Antonio Conte, gitu. Benar-benar reguler. Ya, bener-bener beda lah gitu. Dan Jorginho Pendekatannya terhadap Jorginho juga. bukan nama pertama yang ada di starting 11 Frank Lampard week in week out gitu. Nah, dari semua itu dia berhasil meramu dengan sebuah skema yang itu skuadnya balance. Ini balance ya. Dan dia punya masalah di lini depan, tapi somehow dia berhasil memaksimalkan second line atau lini kedua untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ini pelatih pinter banget buat gua, gitu. Dan yang mengerikannya kalau di era pandemi ini, yang punya duit kan nggak banyak, Betul. gitu loh. Yang mampu gitu kan. Salah satunya tuh yang punya duit Chelsea. Nah kalau dia beli striker musim depan, Haaland, Kane. gue prihatin buat Manchester United. Bisa terlempar dari 4 besar nih enggak deh. Gantung, iya tapi ya sih, ini kan faktor manajemen juga ngaruh sih. Karena percuma pelatih lo mau punya pembenahan, mau introspeksi, evaluasi dari hasil musim lalu, tapi ketika nggak didukung penuh, ini yang mungkin tidak didapatkan sama Ole dalam 2 musim sebelumnya. Tapi kalau kita ngeliat Tuchel, ini baik lagi, gue selalu sangat appreciate sama pelatih yang memang membangun tim selalu dari belakang. Karena kita lihat dia memperkuat dari solidnya defense, solidnya pressing ketika dalam tidak lagi memegang bola. Bahkan Pep Guardiola pun akhirnya harus memperkuat defense-nya karena dia butuh membangun tim dari belakang yang selama ini menjadi masalahnya dia ketika udah dalam terlalu dominan dalam possession, ketika dalam counter dia sering kali lupa. Veteran ya. Padahal musim ini gue lihat Pep Guardiola sedikit lebih smart beberapa kali. Dia bermain lebih sabar, termasuk lawan MU yang kita lihat waktu itu pernah seri gitu ya, yang melihat ketika di counter biasanya sering banget nih. Setelah berapa kali kalah cuma oleh sering hilang gitu kan, main-main kasihkan nyerang. Tapi sejak ada Ruben Dias gue melihat dan juga ada Rodri di sana, dia beberapa kali lebih smart, lebih sabar, nggak main terlalu over gitu. Nah ini yang gue lihat kemarin di final memang sangat blunder, ya mungkin dia sangat arogan dengan kepercayaan dirinya menyerang dan juga kreativitasnya. Tapi Tuchel balik lagi walaupun dikritik beberapa pertandingan terakhir dalam sisi mencetak golnya menangnya pas-pasan, 1-0 doang, 2-1 atau juga kurang meyakinkan dalam depan gawang. Tapi permasalahan di lini belakang itu udah fix gitu loh. Yang sudah di era Lampard belum terjawab, udah terjawab di era dia. Bahkan Lampard pun sebenarnya sempat kebagian juga back-back yang memang sudah dibeli kan di sana. Cuman di era Tuchel dia bisa memainkan back-back walaupun Reece James yang dibilang bego, dibilang otot doang, tapi dia bisa memaksimalkan itu. Bahkan Sterling kemarin mati kutu di sana. Betul. Dan kemarin membuat tapi juga gue juga kemarin juga
Havertz yang dibilang punya sisi lemah dalam defense segala macam kemarin bisa memaksa Zinchenko untuk tidak terlalu naik dan merusak konsentrasi Reece James untuk mengawal Zinchenko maupun juga Sterling kemarin. Nah ini dia mampu memaksimalkan dari Havertz, dari Reece James yang dibilang pas-pasan dan jadi juga Hanif bilang Rudiger, Jorginho ini orang yang memang ya tepat banget lah mungkin sebuah right man in the right place gitu. Nominal umurnya nggak kayak di Matteo ya, Nah, tapi gini, ini balik analoginya simpel aja Pak Niko. Ketika pelatih kaliber hebat datang, contoh kayak Pep Guardiola, gue mau main kayak gini, lo beliin pemain gue buat bisa mendukung gaya main gue seperti ini. Jurgen Klopp pun sama, butuh 3 tahun ya buat FSG buat bisa mencari pemain dengan karakter terbaik untuk memainkan gegenpressing. tapi Pep sudah menghabiskan 1,3 miliar. Apa yang harus dibenahi yang musim beda, depan Hani? Yang beda 800 dari juta Tuchel, pound. ntar dulu, yang beda dari Tuchel, dia nggak butuh itu. Dia, pemain gue ini, oke gue maksimalin dan gue memberikan hasil. Itu yang mengerikan dari Tuchel menurut gue. Tuh, Nah balik ini lagi. Pep udah menghabiskan segitu banyak, tapi impact-nya yang harus lo hitung. Ya, sepak bola adalah tentang bisnis, industri. Oke. Setiap klub menghabiskan uang, setiap klub top menghabiskan uang. Man United emang nggak ngabisin duit. Tapi apakah Man United membawa hasil? Oh tentu tidak. Wah, musim ini Gitu nihil kan? gelar. Itu maksud gua. Oke. Dan kalau lu hitung 10 tahun terakhir berapa konsistennya City membawa pulang piala Premier League dan domestik. Bahwasannya gagal di final, fakta iya, tapi ada progres dari sisi mental, gitu kan? Dan ini adalah pelajaran mahal yang dikeluarkan oleh Guardiola untuk tidak melakukan overthink lagi di partai-partai penting menurut gua. Tapi menurut gua ini belum cukup buat Pep menurut gua. Karena, Belum cukup? Ya karena dia bisa Apa lagi mendapatkan, dibutuhin dia bisa pemain? mendapatkan trofi-trofi domestik dengan pelatih lain gitu, Mancini, Pellegrini. Kalau Mancini Pellegrini dikasih 5 musim, mungkin juga bisa akan meraih trofi sebanyak ini dalam sisi Premier League maupun juga FA Cup ataupun juga Carabao gitu. Carabao ya, FA Cup mah jarang menang Carabao. Tapi Pep Guardiola menurut gua ya dia punya manajemen dan juga orang dalam di sana, ada Siki di sana, ada Ferran Soriano yang lebih mendukung dia untuk belanja sesuai kemauannya. Kalau tadi Hanif bandingin MU, sorry bos, Ole baru belanja berapa pemain yang benar-benar kemauan dia. Dia punya banyak pemain yang punya Bruno Fernandes mau dibeli musim panas, akhirnya datang musim dingin. Akhirnya Sancho musim berikutnya. gagal, akhirnya terpaksa membeli Cavani yang memang udah dalam posisi free transfer, memang butuh opsi pelapis. Pemain-pemain lain yang ingin didatangkan pada akhirnya gagal. Ini kan ada faktor bukan cuma pelatih tapi manajemen. Pep punya manajemen yang sangat 100% mendukungnya yang mungkin nggak semua pelatih bisa ngedapetin itu. Satu hal yang harus gua koreksi gitu. Apa itu dia? Keberhasilan sebuah klub tuh nggak hanya dihitung dari gelar, tapi juga gaya permainan gitu. Apa yang diterapkan oleh Guardiola tuh nggak ada duanya. Oke. Ya. Gaya permainan yang begitu relentless, begitu indah itu nggak hanya mendatangkan sponsor yang begitu banyak, tapi juga kenikmatan untuk orang yang Asik. menyaksikan. Ngeriks. Lu sebagai seorang fans, Iya, seneng udah, gue ngeliatnya. Gini, minimal tanya deh, misalnya sama Justin, ya. Oke, tim lo nggak menang, tapi lu menikmati, Puas, iya, puas iya. gitu. Beda dong. Ini mah udah nggak menang, membosankan lagi. Beda dong. Itu kata bukan siapa? progres. Membosankan lo nggak adil ngomong membosankan. Justin pun semusim ini bilang kalau MU main bagus dia akan bilang main bagus. Justin pernah berapa kali bilang dulu. MU main bagus di bawah Pertanyaan Ole. gua, apakah Nesa udah hadir apakah nih. Man United main bagus week in week out? Nah. Lu sebagai fansnya MU loh. Ada. Week out, Ada yang setiap bagus. minggu. Ada yang bagus di bawah Ole. Di pertengahan musim ada yang bagus. Di era Bruno Fernandes lagi bagus-bagusnya ada main bagus. Jadi lo nggak Ada. adil. Berarti Nesa, nggak Nesa kayak ditahan, gitu. Nes. Iya, tahan Hantam dulu. lo. Loh, Iya. tapi kalau ngomongin soal fans mah selera loh. Lo nggak Ya. bisa bilang main cantik bisa mengubah segala meski tanpa prestasi. Ole baru dikasih 3 musim, loh. 2,5 musim. 2 musim dia belum dikasih Kalau udah pemain-pemain beres WA andalannya. ya. Terus kalau Jangan dong sini. kalau ngomongin 2,5 musim, nggak adil lo bandingin sama Pep Guardiola yang udah dapat pemain, udah dapat tim yang udah dapat DNA juara dibanding sekarang MU. Tapi Ole udah puas dapat pemain sekarang, masih belum juga. Belum. Masih ditanya belum. lagi. Iya, Pemain belum. lagi, Belum. belum Kita lagi. dulu sekarang karena belum. Iya. Kita dulu kuis dulu. Iya. Ngadi-ngadi. Ini karena Baru berdua- tahu gua di hostin sama Niko gini ternyata. Makanya dia Nesa sama masuk biar Nesa masuk Tapi ya. Panji lo emang hari ini kurang bersinar sih. Dia pakai kuning nih kayak baru beli bajunya. Ya, kalau Lo gua- kayak udah kelunturan. Beda. Oke, kita kuis dulu lah. Kita kuis Iya, iya. dulu. Kuis yang dipersembahkan oleh GeForce. Ini dia kuisnya. Nama Kuis kepleset. Siapa nama mantan pemain Chelsea yang cocok jadi kasir? Kasir. Aduh.
Males nih. Males. Ini kalau karena udah banyak yang ketebak, Iya. yang muka-muka. Kasir Iya. tuh berhubungan dengan uang. Cobalah money, hari ini kita cash, kasih cuan. contoh emailnya Panji yang jadi pandit hari ini. Panji Kardus atau apa Mas contohnya. pilih cuan leta. Gini. Jadi gimana? Ini format menjawab Iya. ya. Tolong teman-teman Iya. ya. Nama, ya, Iya. misalnya Panji. Nih. Iya. Alamat email panjipengacara@gmail.com ya. Sama jawaban gitu. Sama gue sekarang pengacara Chelsea untuk anti Hanif. Jadi mohon dislike YouTube Hanif banyak-banyak ya. Gue baru ngeliat nih ada YouTube dislike-nya lebih banyak pada like. Gak apa-apa, yang penting rame. Tapi pemenang pakai DM loh Gue pengen sekarang. nanya sih Instagram. sebenarnya di bawah apa Panji pengacara oleh. Emang yang bukannya udah ada yang itu? Oh Nah, ya. ikutan. Udahlah, silakan dilanjutkan. Nama Instagram dilanjut. Aduh, dilanjut. ada apa nih CEO di Aduh, sini nih? Mas Hadir nih, ngeri banget nih. Sebagai fans netral ini. Kalau para CEO kita kayak mendukung mana nih? Siap, Bang Valen. Jadi gue mau mengumumkan pengumuman resmi, tapi nggak jadi deh. Jadi Elah Bapak bikin kentang aja. udah nggak usah, Pak, nggak usah. Nanti Pak aja. CEO bikin pengumuman resmi. Ya udah kita lihat. Ada yang mau lewat satu ini ya. Jadi apa karena itu kamu kemudian cepat pindah dari Madura? Tapi mungkin masyarakat di kota lain pikir, wah Loko udah habis nih. Tapi itu Di saat orang banyak yang nggak percaya lagi kalau Loko itu masih bisa. siapa nggak percaya? Siapa nggak percaya Valentino? Dari tadi Valentino bilang orang nggak percaya. Siapa nggak percaya? Ya tapi kan jadinya saya nggak tahu cerita yang benar yang mana. Oke, semua orang nggak tahu cerita benar. Saya juga nggak tahu. Ale, su. Ale. Lah iya kok. Pindah. Kok pas sudah ke Liga 1 kamu nggak diajak? Dan akhirnya gimana masyarakat menerima nggak? Gimana? Fans PSIM sama Sleman. Kehadiran kamu di PSIM. Oke, Jebretin jangan lupa tadi saksikan perjalanan dari Eloko di Madura United, di PSS, kemudian di PSIM, sudah tayang di Jebret Media ya. Audionya balik. bagus banget tuh audionya. Hah? Audionya bagus ya? Clear banget penjelasannya di situ ya. Oke, lanjut. Audionya baru. Enggak syuting lagi. Diomelin ya? Udah lanjut. Ntar lagi juga diomelin. Nah ini mau balik lagi soal yang tadi panas-panasan apa yang transfer pemain nih? Ada berapa nih? Lu gimana sih jadi host? Lu yang gimana sih? bener dong. Lu gimana jadi host? Gue yang mana? Lu mau bahas jangan lu Lu tiba-tiba kalau belum puas, lu Sob. lempar ke Tahu, gue. tiba-tiba masa dilempar ke Pembicaraan udah dipadamkan oleh Iya. Nesa. Ah. Terus tiba-tiba lu Dinaikin nyuruh gue lagi. pilih. Telat. Lu yang mana? Demen nih kode rame ya. Udah kita ke bursa transfer pemain nih, kita ngomongin Erling Haaland. Ini Liverpool juga ikut ngejar-ngejar nih selain Chelsea, City. Panjat. Ya, panjang ya. Siapa sih yang nggak mau Haaland kalau emang lu punya duit gitu kan? Cocok gak kira-kira Liverpool doi ada ke duit. Liverpool? Punya sebenarnya, cuman masalah pelit apa enggaknya FSG aja kan di sini. Yang penting kan syaratnya timnya UCL. Kalau Liverpool UCL. kalau sebenarnya kalau gue ya ngelihat Haaland ini lebih cocok ke Chelsea, ke MU karena pola mainnya. Kalau kita ngelihat City misalkan pola mainnya bahkan kemarin Gabriel Jesus ataupun Aguero pada akhirnya nggak terpasang sama keinginan Pep yang memang tidak ingin matok nomor 9 ada di depan gitu kan. Liverpool sendiri seperti itu walaupun memang Haaland ini masih dalam apa ya, masih dalam berkembang, masih muda banget. Dia adalah nomor 9 yang pastinya pengen dilayani lebih banyak. Nggak mungkin dia akan menjadi pelayannya Salah, akan menjadi pelayannya Mane. Sekarang kan kalau kita lihat pola mainnya Klopp ini kan dengan trio Firmansanya semuanya bisa bersinar. Ya Firmino paling nggak bersinar sih. Iya, Karena konsisten. Firmino menjadi jembatan antara Mane dan Salah. Salah. Gua khawatir ketika Haaland datang, ini akan membuat Salah dan Mane ya hanya menjadi pembuka ruang dan juga menjadi pelayan dari Haaland. Tapi baik lagi, Haaland di Dortmund kemarin berapa kali juga ada potensi nggak terlalu egois seperti nomor-nomor 9 lainnya. Dia kadang ketika dalam posisi lagi dalam kedudukan sulit gitu ya, dia juga lebih deep, lebih dalam ke tengah. Bahkan berapa kali banyak ada skema-skema counter dari Instagram kita lihat yang dia lari sangat kenceng dari banget tuh. kotak penalti ke kotak penalti lawan. Ada juga yang lawan Leipzig, dia akhirnya turun ke tengah untuk membantu memberikan umpan kepada Sancho. Artinya ketika Haaland mau bermain lebih kompleks, lebih komplit lah, maksud gue lebih komplit, ya ini bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi baik lagi, apakah Salah dan juga Mane bisa bersinar ketika Haaland datang? Itu yang akan menjadi pertanyaan buat gue nanti. Gue nggak yakin. Nggak yakin Haaland ya? ke, Liverpool. Lebih condong mana? Pertama dari sisi uang dulu. Gitu. Oke. Buat gua track recordnya Liverpool buat spend tuh kalau jual dulu. Gitu. Pertanyaannya yang mau dijual siapa?
Nabi Keita. Nabi Ya, Keita. antara salah satu dari Mane atau Salah kan? Salah Iya, atau iya, Firmino. iya. Ya. Dengan kondisi seperti Dengan ini ya. kondisi seperti ini, kalau salah satu dilepas, gue lebih percaya Haaland bakal datang ke Liverpool. Tapi secara permainan gimana? Seperti yang dibilang Panji loh. Kalau Dia- secara permainan, buat gua Haaland bisa jadi cocok di Liverpool. Karena gini, tanpa Firmino pun, ketika dia taruh Jota di situ, sebenarnya skemanya bisa tetap jalan, bahkan lebih tajam gitu. Firmino technically melakukan pekerjaan kotor kan buat Salah dan Mane gitu. Yang harus diselesaikan buat gua, ini trio Firmansyah ini udah hilang menurut gua chemistry-nya. Dalam artian kerjasamanya di musim ini kan sangat underperform. Under banget, ya, ketimbang jumlah golnya dua juga musim merosot aja. yang Betul. sangat luar biasa 2 musim sebelumnya gitu. Ada sesuatu yang nggak bekerja lagi gitu. Yang menurut gue itu terjadi antara pribadinya Mane dan Salah. Ini harus diselesaikan dulu. Siapa yang mau lu selesaiin? Siapa yang mau cabut dulu? Yang mau cabut. Nah, salah satu cabut kalau menurut gue sebagai bisnis gue akan melepas Salah karena value lebih tinggi gitu kan, lo bisa dapetin untung yang lebih besar. Sehingga lo bisa datengin Haaland. Kalau itu dilakukan bekerja, karena kalau lo lihat pressingnya pressingnya Klopp itu bisa dilakukan oleh Haaland karena fisiknya dia luar biasa. Nah, gue setuju sih sama Hanif. Kalau antara Mane dan Salah ada yang dilepas, bisa work. Tapi ketika Salah Mane nggak dilepas dan ada trio ini sama Haaland, ini menjadi suatu masalah baru. Karena kita lihat aja Mane sama Salah, egonya udah sering berbentrokan kan dalam musim terakhir. Artinya ya harus ada dikorbanin memang kalau Haaland memang mau masuk. Belum Jota. Belum Jota masuk, bener. Nah, nanti maksudnya Minamino makin banyak orang yang nggak happy di bangku cadangan. Itu jadi masalah. Pemain yang tidak happy itu akan jadi bad apple. Contoh, Xherdan Shaqiri. Ya, itu nggak dapat menit bermain, akhirnya kalau dimainin pun nggak bagus gitu kan. Nggak perform jadinya. Iya, belum kalau dia keluar-keluar di media, ngomong di sosial media dan segala macam. Oke, kita cari pemenangnya dulu ya, siapa yang menang nanti ya. Coba kita lihat dulu jawabannya. Kanesa nyalain dulu lah clip-onnya. Ya, kita lihat dulu jawabannya. Siapa yang menang email? Siapa nama pantan pemain Chelsea yang cocok jadi kasir? Iya. Oh my. Ross Turnbull. Oh, itu dia ya. Ini siapa sih? Pasti Abrar, Jiji Mihir, Jiji. Abrar sama Dejan nih. Dicamper juga pakai GeForce nih ya, biar sadar. Sengaja pakai warna ini buat mendukung Chelsea. Iya. Iya. Kenapa lu protes? Kenapa sih? Kagak, gue nanya. Oh iya warna dong. itu. Sengaja blue lah ya. Ikut euforianya kemenangan Enggak, Chelsea. akhirnya lu mulai berpaling ke Inter Milan. Lu udah tahu Milan yang itu adalah kardus. Yang gue bingung, ini kan kalau gue taruhan sama Justin, Iya. selesai musim gue langsung bayar. Nasi goreng mana? Langsung lunas. Nasi goreng. Mana gerobak nasi Sampai goreng? hari ini. Katanya mau Ntar gue datangin cek dulu tuh. ya nasi gorengnya masih Sampai jualan hari nggak? ini gue nggak pernah tuh ngerasain nasi goreng AC Milan katanya bakal dibawa gerobaknya mana. Iya. Oke, Aduh. Jebretin. Oke, terima kasih Jebretin. Selamat untuk yang menang semuanya. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih Panji, terima kasih Pak Niko. Bye-bye. 1 kali 24 jam bakal out tuh kalau nggak dihubungin ya. Pinter daripada yang review-review mobil. Kenapa nggak dari dulu ditemukan ini? Karena gue masih melintas dia. Oh, Lampu ini juga bisa menyinari hati-hati gadis-gadis yang sedang pilu, terus cowok-cowok yang masih jomblo, itu bisa diterangi dengan lampu ini. Oke. Yang ditunggu-tunggu tuh bunyinya, Om. Bunyi apa dulu nih? Bunyi si Bodak. bodak. Bang, knalpot. Oh, kenapa? Knalpot aja. Kita udah bubut kemarin ya. Bukan bubut, bobok. Secara fisik, Thanos dan Bodak sama-sama pakai baju. Tuh. Sama-sama pakai celana. Betul. Tapi lu bisa bedain Indonesia sama bule besaran mana? Apanya? Nah, itu Bodat sama Thanos besaran mana? Oh. Dan quality rate udah sangat cukup, apalagi dia dengan penggunaan BF Goodrich ya, yang memang bannya udah paling bagus. Atau Belum bagus. lunas. Belum lunas ya? Bannya belum lunas ya. Aduh, Makanya yang punya nungguin. Ini